الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mereka orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti perkataan yang paling baik. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dari ayat yang suci dan berkah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik. Yang pertama, ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Karena itu rata-rata mufassirin menyambung dengan ayat sebelumnya di saat mereka menafsirkan ayat ini. Paling tidak mengambil satu penggalan kata atau penggalan ayat ya dari ayat sebelumnya. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Jadi ayat-ayat sebelumnya menyandingkan ya, dan memperbandingkan antara ibadullah dengan ibadut togut, antara yang masuk golongan hamba-hamba Allah dengan yang masuk dalam golongan togut. Nah, di ayat ini ya, menjelaskan tentang ibadullah yang senantiasa menyembah Allah dan senantiasa memurnikan ketaatannya kepada Allah, sehingga mereka layak untuk mendapatkan kabar gembira. Fabashshir ibad, yaitu tentang sifat-sifat dan karakteristik mereka ya, beserta kedudukan yang mereka capai dan kedudukan yang Allah anugerahkan kepadanya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat suci ini, fabashshir ibadil ladzina yattabi'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Gembirakanlah hamba-hambaku, ya, firman Allah. Ya, hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh meninggalkan togut dan hanya menyembah Allah dan senantiasa memurnikan ketaatannya kepada Allah ya, dan hanya terfokus ya, perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yastami'unal qaula, yaitu mereka yang senantiasa mendengarkan perkataan dengan seksama dan dengan baik. Fayattabi'una ahsanahu, kemudian mereka mengikuti yang terbaik dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat ini ya, yang dimaksud ya, adalah orang-orang yang selalu berusaha ya, mencari kebenaran dan mencari yang terbaik dengan hujah-hujah yang jelas dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan karena hanya mengikuti perasaan, hanya mengikuti selera, atau hanya karena faktor ta'assub atau taklid buta kepada seseorang atau kepada kelompok tertentu ya, kemudian ya, dia berusaha mengikuti yang terbaik tanpa menghiraukan hawa nafsunya, tanpa menghiraukan perasaannya, tanpa menghiraukan lagi seleranya yang mungkin bertentangan dengan apa yang dia dapatkan dari kebenaran itu dan yang terbaik itu. Karena kebanyakan manusia untuk mengikuti sesuatu itu hanya berdasarkan
ya selera, berdasarkan perasaan, berdasarkan hawa nafsunya, atau berdasarkan ta'assubnya kepada seseorang atau kepada sebuah kelompok. Dan itu yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Dan ada lagi yang mampu ya mengenal kebenaran, bukan karena selera, bukan karena perasaan, tapi betul-betul pencarian ya dengan baik ya, dengan hujah-hujah yang valid, tetapi tidak sanggup mengikutinya ya, tetap terhalangi oleh selera dan begitu pula perasaannya, begitu pula ketaassubannya dan lain sebagainya ya, untuk mengikuti apa yang dia sudah dapatkan dari kebenaran itu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat suci ini ya, bahwasanya ayat suci ini sangat berkaitan dengan hadis ya yang masyhur yang mengatakan unzur maqala wala tanzur ya, man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat kepada siapa yang mengatakan. Atau dari hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan melalui Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ya, la ta'rifil haq birrijal i'rifil haq ta'rif ahlahu. Janganlah engkau mengenali kebenaran karena orangnya, tetapi kenalilah kebenaran, sehingga dari situ engkau akan mengenal siapa yang bersama dengan kebenaran. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya ayat ini mengisyaratkan bahwa siapapun yang selalu meneliti ya setiap pendapat dan perbuatan yang berbeda-beda dengan penelitian yang ilmiah, argumentatif, serta selalu melakukan studi komparatif atau studi perbandingan, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menetapkan yang terbaik atau untuk menghasilkan konklusi yang benar, untuk mendapatkan natijah ya yang terbaik. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya mafhum ya disebut dalam usul fikih mafhum mukhalafah ya, ayat ini ya dari alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, berarti mafhumnya adalah alladzina la yastami'unal qaula ya fala yattabi'una ahsana ya, yaitu orang-orang yang tidak mendengarkan dengan seksama ya perkataan dan tidak mengikuti yang lebih baik ya dengan sungguh-sungguh. Ya, ini merupakan teguran keras kepada orang-orang yang fanatik ya terhadap kelompoknya, atau orang-orang yang fanatik ya mazhab dan menafikan kelompok atau mazhab yang berbeda dengannya, sebelum ya dia mengkaji dan meneliti ya secara ilmiah dan mendalam pendapat-pendapat serta landasan-landasan ideologi mereka. Nah, sebagaimana ya di awal tadi disampaikan, bahwasanya ayat ini menjelaskan sifat-sifat dan karakteristik yang termasuk ibadullah, yang termasuk hamba-hamba Allah pilihan. Sementara konteks ya ayat-ayat ini, ya, ayat sebelumnya dan setelahnya itu sedang menyandingkan antara ibadullah dengan ibadut togut. Berarti kalau bukan termasuk ya ibadullah, berarti dia adalah ibadut togut. Ya, orang yang ditegur di dalam ayat ini berdasarkan mafhum daripada ya, ayat ini,
ya, maka dia tidak termasuk ibadullah, ya, yaitu yang fanatik, ya, kelompok yang fanatik mazhab, dan sebelum mengkaji, ya, kelompok-kelompok dan begitu pula mazhab-mazhab yang bertentangan dengannya, yang berbeda dengannya, belum mengkaji landasan-landasannya, dan begitu pula belum mengkaji dan meneliti secara mendalam dan secara ilmiah pendapat-pendapat mereka, tetapi dengan segera dia menyesatkannya, mengkafirkannya, menyalahkannya, ya, bahkan memusuhinya. Pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya Islam dan Al-Quran membuka kebebasan berpikir dan mencela kefanatikan, kejumudan, ketertutupan, kekakuan dalam berpikir. Di saat banyak agama-agama lain membatasi jamaahnya, ya, untuk membaca selain daripada kitab yang telah ditetapkan oleh mereka, malah Islam, Al-Quran membuka ruang, ya, untuk membaca, untuk mengkaji, untuk mempelajari semua bentuk pendapat dan begitu pula semua bentuk pemikiran. Tapi ya bukan berarti ya ayat ini mendukung pluralisme. Ya. Kebenaran hanya satu. Ya, dan kita yakini ya bahwasanya ya, Islam ya, dan Al-Qur'an lah ya, kebenaran dan yang terbaik. Ya, dan benar jika orang berusaha untuk ya mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Ya, karena itu ayat ini termasuk bagian daripada tahaddi, yaitu tantangan. Ya, Islam untuk semua yang mengklaim kebenaran, ya, untuk menguji ya pendapat-pendapat mereka. Ya, di sini justru ayat ini ya termasuk bagian daripada tahaddi, bagian daripada tantangan Al-Quran kepada seluruh yang mengklaim pemilik kebenaran, ya, untuk mereka bandingkan dengan ajaran murni Islam dan ajaran murni Al-Quran. Siapapun yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan memang murni untuk mencari kebenaran, maka tidak akan pernah mendapatkan ahsanul qaul selain daripada Islam, selain daripada qaulullah, selain daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan ya di dalam risalah Islam yang suci dan yang diwujudkan di dalam kitab Al-Qur'an yang suci ini. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat suci ini yaitu alladzina yastami'una al-qaula, yaitu al-qaul. Banyak sekali pendapat ya, tentang makna al-qaul di sini. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-qaul ya adalah ajaran Islam, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran, begitu pula yang terdapat di dalam sunnah. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-qaul adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat ya lebih umum, lebih luas, dengan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-qaul di sini adalah segala sesuatu baik yang baik maupun yang buruk, atau baik dan lebih baik, atau ya batil dan benar. Tapi kalau kita memperhatikan juga ayat-ayat sebelumnya ya dari ya ayat ke-10, di situ bahkan dari ayat ke-9, di situ banyak sekali ya mengatakan qul. Ya, banyak sekali di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan qul, katakanlah. Ya, qul
hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Kemudian qul inni umirtu an a'budallah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Ya, kemudian qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum. Ya, kemudian ya, baru di ayat ini ya, mengatakan al-qaulu. Ya, nah kalau kita lihat qul tadi itu semua ya bisa masuk dalam ya makna yang terakhir tadi itu, yaitu segala sesuatu ya antara ya baik atau buruk, atau antara baik dengan lebih baik, antara hak atau batil. Ya, walaupun adapun kalau yang sudah jelas-jelas buruk bagi orang itu, nah itu sudah tidak termasuk, karena buat apa mendengarkan secara seksama kalau sudah jelas-jelas buruk, kalau sudah jelas-jelas salah. Tetapi banyak sekali hal yang buruk tetapi nampaknya indah dan orang terperdaya dan menganggap itu baik. Banyak sekali kebatilan ya, tetapi mereka menganggapnya itu kebenaran. Banyak sekali yang salah tetapi mereka menganggap itu benar. Nah, ini yang termasuk dalam al-qaul. Adapun yang sudah jelas-jelas buruk, yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas batil, maka tidak termasuk di dalam al-qaul ini. Karena yastami'un di sini berbeda dengan sami'a. Sami'a mendengarkan sekilas tanpa ya memperhatikannya secara seksama. Tetapi kalau yastami'un betul-betul mendengarkan dengan seksama dan teliti. Berarti kalau jelas-jelas buruk, ya untuk apa istima' di situ? Tetapi bukan juga menafikan semua keburukan, karena banyak sekali ya keburukan juga tetapi dianggap baik. Banyak juga kebatilan tetapi dianggap kebenaran. Banyak sekali hal yang salah tetapi dianggap ya benar, dan seterusnya. Itu semua masuk di dalam kategori al-qaul. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu dari penggalan ayat fayattabi'una ahsanahu. Maksudnya adalah siapapun yang melakukan pengkajian, melakukan penelitian, melakukan studi secara mendalam, secara ilmiah, yang argumentatif, dengan melandaskan di atas hujah-hujah yang valid, dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, murni untuk mencari kebenaran, maka pasti dia akan sampai kepada ahsanul qaul. Ahsanul qaul sebagaimana tadi sudah disyaratkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terwujud di dalam kitab suci Al-Qur'an, yang terwujud di dalam risalah Islam yang dibawa oleh khatamun nabiyyin, penutup para nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasti akan sampai ke sana. Ya, Allahu nazzala ahsanal hadis wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ini semua memaknakan bahwasana ahsanul qaul itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, yastami'unal qaul, ya, dengan pengkajian dan penelitian secara mendalam dan secara ilmiah yang argumentatif berdasarkan hujah-hujah valid dan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pasti akan sampai ke sana. Nah, itulah tadi kita juga isyaratkan di pelajaran sebelumnya bahwasanya inilah tantangan ya yang diberikan Islam kepada siapapun yang mengklaim kebenaran selain daripada Islam. Coba kaji lagi secara mendalam, maka engkau akan mengetahui ya, yang mana ahsanu qaula. Kemudian ya, secara fitrah ya, manusia juga itu selalu mencari yang terbaik. Ya, kalau ada yang baik dan ada yang terbaik, ya pasti memilih yang terbaik.
Ya, itu sudah fitrah manusia itu. Tetapi terkadang fitrah ini tertutup ya, dengan berbagai macam bentuk hijab yang manusia adakan untuk dirinya. Sehingga walaupun ada yang terbaik, tetapi tetap tinggal ya, bertahan kepada yang baik. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, ada yang benar dan dia pada posisi yang salah, tetapi tetap bertahan di kesalahan itu dan tidak ada ketertarikan ya, kepada yang benar. Ya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, dia sudah tahu itu buruk tapi bertahan kepada dalam keburukan itu dan tidak ada sama sekali keinginan untuk ya, mengikuti ya, yang baik. Ya, ini berarti dia mengikutinya bukan karena faktor ada sisi kebaikan di dalamnya. Ya, karena selama orang itu mencari kebaikan, ketika ada yang lebih baik pasti dia akan ya, berpindah kepada yang lebih baik itu. Tapi kenapa dia bertahan di situ? Berarti karena faktor X, faktor yang lain yang menyebabkan dia bertahan di situ. Argumentasi sudah jelas, dalil-dalil sudah jelas, bahkan lebih terang daripada sinar matahari di siang bolong, tetapi tetap saja tidak mau mengikutinya. Ya, berarti dia bertahan di ideologinya itu, dia bertahan di pendapatnya itu, bukan karena faktor adanya sisi kebaikan. Karena fitrah manusia pasti mencari yang terbaik ataupun mencari yang benar. Pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, ulaikal ladzina hadahumullah. Merekalah ya, orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ya, menunjukkan bahwasanya sifat alladzina yastami'unal qaula, yang senantiasa meneliti, mengkaji untuk mencari kebenaran, itu merupakan hidayah khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hanya dengan hidayahnya lah, ya, hanya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, manusia itu akan selalu mendambakan kebenaran dan senantiasa berusaha untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh. Dan begitu pula ya, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini punya kemampuan untuk mengikuti kebenaran secara sungguh-sungguh. Sebagaimana tadi sudah kita isyaratkan bahwasanya ada manusia memang tidak punya selera dan tidak mendambakan ya kebenaran, sehingga tidak ada upaya untuk mencari kebenaran ya, menggunakan jalan instan ya, untuk ya, mencari ya, hal-hal yang mereka klaim sebagai kebenaran ya. Ada lagi yang punya ya, antusias yang sangat tinggi untuk mencari kebenaran, dan dia bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, dia belajar secara mendalam ya, tetapi setelah dia mendapatkan kebenaran tidak punya kemampuan untuk mengikutinya ya, sulit untuk mengikuti ya, apa yang dia telah capai atau kebenaran yang dia telah singkap. Makanya hanyalah hidayah khusus sehingga ya, orang bisa selalu mendambakan kebenaran dan berusaha untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh dan memiliki perangai yang senantiasa mengikuti ya, kebenaran itu dimanapun dia dapatkan dan bagaimanapun sulitnya kebenaran itu. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu adanya kata hum di sini. Ulaikal ladzina hadahumullah. Ya, hum. Ya. Ini menunjukkan ya, kalau hidayah ini adalah hidayah khusus. Ya, dan hidayah yang istimewa. Yang mana kadarnya dan begitu pula kualitasnya
jelas sangat berbeda dengan hidayah yang bersifat umum. Ya. Hum di sini ya berfungsi untuk taksis ya atau untuk hasr ya, untuk mengkhususkan ya, bahwasanya hanya bagi mereka saja ya hidayah ini. Jadi hidayah ini hanya mereka saja yang dijelaskan dan disebutkan di dalam ayat ini. Itu dari makna hum di sini. Sehingga kita bisa tarik bahwasanya di sinilah hidayah khusus, hidayah yang tinggi, hidayah yang istimewa, dikhususkan untuk orang-orang yang yastami'unal qaul, yang berusaha mencari kebenaran ya dengan sungguh-sungguh sebagaimana tadi beberapa ya, pola yang telah kita jelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya mencari kebenaran dan memilih yang terbaik dari yang baik, apalagi memilih yang benar dari yang salah, atau memilih yang baik daripada yang buruk, itu tidak mungkin tercapai ya tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan hidayah ini ya harus memiliki kesungguhan untuk mencari kebenaran. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat suci ini yaitu wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ya, kita ambil dari albab, ya, al-albab. Ya, al-albab itu akar katanya adalah lubbun. Ya, dia jamak dan mufradnya, tunggalnya adalah lubbun. Lubbun itu adalah saripati. Ya, saripati sesuatu. Ya, seperti isi kacang. Ya, itu disebut lubbun. Ya, yaitu yang berada di dalam kulit ya, sehingga isinya ini terjaga. Ya, saripatinya ini ya terjaga dan tidak terkotori oleh apapun. Ya, berarti ulul albab, kalau ulu kan memiliki. Ya, memiliki lub. Ya, albab yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memiliki akal murni, ya, yang terjaga kemurniannya, ya, tidak melahirkan falasi atau kerancuan ya dalam berpikir, serta tidak jumut ya di dalam berpikir. Maka tidak salah kalau kita menerjemahkan ya ulul albab dengan orang-orang yang memiliki akal sehat. Ya, paling tidak walaupun tidak persis tapi mendekati. Ya, mendekati dengan istilah yang lumrah dipakai di dalam bahasa Indonesia yaitu akal sehat. Jadi ulul albab adalah orang-orang yang memiliki ya akal sehat. Itu akal yang tidak tercemar ya dengan ya, hal-hal yang bisa ya merusak ya akal ini. Ya, jadi ya ulul albab adalah ya orang yang mengaktifkan ya potensi akalnya secara optimal dan memiliki pemikiran yang cerah ya, dan murni dan sehat dan tidak terganggu ya, tidak terganggu dengan faktor-faktor yang lain yang bisa merusak akal sehat itu, yang mana kekuatan akalnya ya, itu tidak terkalahkan dan tidak terganggu oleh kekuatan waham, oleh kekuatan emosional, godobiyah, dan kekuatan syahwatiyah, ya, kekuatan keinginan-keinginan yang banyak yang ada dalam diri manusia,
yang mana kekuatan-kekuatan ini semuanya ada tertancap di dalam diri manusia. Kekuatan akal, kekuatan waham, kekuatan golobiyah, emosional, ya, kekuatan syahwatiyah, yaitu keinginan-keinginan, ya, itu tertancap di dalam diri manusia yang tidak mungkin bisa dicabut dari diri manusia. Namun yang bermasalah adalah ketika bukan akal yang mendominasi di dalam hal ini, atau ketika akal terganggu dan terkalahkan, ya, oleh kekuatan-kekuatan selain daripada akal. Yang seharusnya akal yang mengontrol, ya, ketiga kekuatan ini yang ada dalam diri, tetapi ketika akal terganggu, dikuasai atau diintervensi, ya, oleh salah satu atau dua atau tiga kekuatan ini, maka dia akan keluar dari golongan ulil albab. Dia akan keluar dari golongan orang-orang yang berakal sehat. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu ulul albab, ya, yaitu tadi yang kira-kira, ya, makna yang terdekat kalau ingin di bahasa Indonesiakan adalah orang yang berakal sehat, ya. Orang yang berakal sehat atau ulul albab, ya, itu paling tidak memiliki, ya, 3 ciri khas, ya, yang disebutkan di dalam ayat ini. Yaitu yang pertama, senantiasa mendengarkan, ya, dengan seksama, meneliti, mengkaji, ya, secara ilmiah, ya, secara, ya, argumentatif, yang berlandaskan hujah-hujah yang valid, ya, dan selalu mengadakan studi komparatif, ya, perbandingan. Itu adalah istima, ya, yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, itu karakter pertama, yang mana dia tidak ta'assub, ya, terhadap sebuah pendapat. Dia tidak taklid buta, ya, kepada, ya, sebuah pendapat yang dia ikuti. Kemudian yang kedua, yaitu ciri khasnya adalah, ya, tepat, ya, dalam menimbang dan dalam membangun pola berpikir dan dalam mengatur argumentasi-argumentasi, ya, sehingga bisa menghasilkan konklusi atau natijah atau kesimpulan yang tepat. Nah, disitulah, ya, kata ahsan, ya, dia bisa, ya, mendapatkan yang ahsan. Kemudian yang ketiga, ciri khas daripada ulul albab yang disebutkan di sini adalah selalu mengikuti yang terbaik, yaitu ittiba ahsan, fayattabi'una ahsanahu. Itu tiga ciri khas ulil albab yang disebutkan di dalam ayat ini, atau yang dikatakan sebagai akal sehat, ya, yaitu memiliki 3 ciri khas ini, itu istima, kemudian ahsan, bisa menentukan yang mana yang ahsan, ya, kemudian dia mengikuti yang ahsan, ittiba'ul ahsan. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, ya, bahwasanya ayat ini mengisyaratkan agar kebenaran itu harus dicari, didapatkan dengan usaha, didapatkan dengan perjuangan, ya, didapatkan, ya, dengan, ya, susah payah, dan didapatkan dengan, ya, melalui hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu, ya, kita tidak boleh cepat, ya, menyalahkan orang, menyesatkan orang, memburuk-burukkan orang, apalagi mengkafirkan orang, ya, di saat kita belum berupaya untuk membuat dia bagaimana berusaha untuk mencari kebenaran. Begitu pula juga jangan terlalu cepat
hanya sekedar mendoakan saja. Allah yahdik. Ya, hadakallah. Ya, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Ya. Bukan hanya sekedar mendoakan saja sehingga orang ini akhirnya bisa dapat ya hidayah ya berupa kebenaran. Ya, kebenaran itu dicari dengan perjuangan, dengan susah payah. Ya, karena itu ya jangan cepat menyalahkan atau hanya sekedar mendoakan. Tetapi apa yang harus dibuat? Buat infrastruktur. Buat wadah. Buat fasilitas. Buat sistem, buat pola. Bagaimana supaya orang-orang bisa ya, mengaktualisasikan pencarian kebenarannya di situ. Bagaimana dia bisa belajar, mengkaji ya, di dalamnya sehingga dengan itu dia bisa mendapatkan hidayah khusus dan dia bisa mendapatkan ahsanu qaula. Harus membuat sebuah wadah, usaha. Bagaimana supaya mereka bisa tertarik untuk meneliti. Bagaimana supaya mereka tertarik untuk berjuang, berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Dan bagaimana supaya dibimbing. Punya lagi semangat, tetapi salah jalan, ya salah lagi. Ya, jadi jangan langsung menyalahkan, atau hanya sekedar mendoakan. Karena ini harus dengan usaha. Itulah salah satunya usaha kita, usaha kecil yang dilakukan ya, oleh Al-Hakir, membuat sebuah lembaga pendidikan Islam. Membuat sebuah ya, pesantren, yang mana di dalamnya mengkaji banyak pendapat-pendapat. Mengkaji kitab-kitab klasik dari berbagai macam tokoh-tokoh dan ulama dari berbagai macam mazhab. Diajarkan ilmu alat di dalamnya untuk bisa mengkaji dan meneliti pendapat-pendapat setiap yang ada. Itulah salah satu ya, usaha kecil yang kita lakukan, yang kita namakan sebagai ya, lembaga ya, Khotamun Nabiyyin yang ada di Jakarta ini. Masih banyak pelajaran indah yang kita bisa petik dari ayat suci ini, tetapi waktu sangat membatasi kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.